Nama saya Janeti Safira, NRP 130116902. Di sini saya akan menjelaskan tentang inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan dan kenaikan harga itu berlangsung dalam jangka panjang. Inflasi secara umum terjadi karena jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada yang diperlukan. Jenis inflasi berdasarkan sumbernya, yaitu ada dua, inflasi dalam negeri dan inflasi luar negeri. Inflasi dalam negeri misalnya terjadi karena peningkatan permintaan masyarakat yang lebih cepat dibandingkan kemampuan pasar untuk memenuhi over demand. Yang kedua, inflasi luar negeri. Contohnya, timbul karena inflasi yang terjadi pada negara lain yang menyebabkan harga barang-barang impor meningkat, dan ketika barang impor tersebut digunakan sebagai bahan baku industri, maka inflasi akan mempengaruhi harga akhir barang-barang tersebut nantinya. Inflasi berdasarkan tingkat keparahan. Yang pertama, inflasi ringan. Inflasi yang masih belum begitu mengganggu keadaan ekonomi. Inflasi ringan ini berada di bawah 10% per tahun. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi ini belum membahayakan kegiatan ekonomi, namun menurunkan kesejahteraan orang-orang yang berhasilan tetap. Inflasi sedang ini berkisaran antara 10 sampai 30 per tahun. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi ini sudah mengacu kepada kondisi perekonomian. Orang menjadi enggan menabung karena bunga yang ditabungkan menjadi rendah. Mereka cenderung lebih memilih untuk berinvestasi rendah dalam bentuk barang. Inflasi berat ini berkisaran 30% sampai 100% per tahun. Yang keempat, inflasi sedang berat. Inflasi sangat berat. Inflasi jenis ini sudah mengacu perekonomian dan sulit dihentikan. Inflasi ini berada di atas 100% per tahun. Perhitungan inflasi. Perhitungan inflasi didasarkan atas perubahan harga. Inflasi sama dengan P1. P1 itu harga barang atau jasa di akhir periode dikurangi P0. P0 itu harga barang dan jasa di awali periode. Perhitungan inflasi dengan barang dan jasa yang banyak. Inflasi sama dengan IHK 1 Januari 2012 dikurangi IHK 1 Januari 2011. Jenis inflasi berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama, ada demand pull inflation. Demand pull inflation terjadi ketika masyarakat terhadap barang dan jasa relatif lebih tinggi dibandingkan kemampuan pasar untuk menyediakan kebutuhan tersebut pada waktu itu. Contohnya, menjelang hari raya, biasanya kebutuhan harga barang, kebutuhan pokok, makanan ringan, pakaian mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena kebutuhan masyarakat yang relatif meningkat dibandingkan biasanya. Yang kedua, cost push inflation, yaitu terjadi ketika adanya kenaikan harga pada barang-barang mentah yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa, sehingga barang dan jasa tersebut mengalami penyesuaian dengan adanya kenaikan harga. Cost push inflation dapat disebabkan oleh adanya depresiasi nilai tukar, inflasi di negara pengekspor barang mentah, dan dapat terjadi karena adanya bencana, tergantung sistem distribusinya. Dampak inflasi. Kestabilan harga dapat terjadi ketika suatu perekonomian dapat mengendalikan inflasinya. Kestabilan harga sangat diperlukan agar perekonomian tumbuh secara kesinambungan. Selain itu, kegagalan dalam pengendalian dapat
memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Contohnya, turunnya pendapatan real masyarakat. Dampak inflasi yang tinggi dan tidak terkendali, salah satunya adalah pendapatan real masyarakat yang terus berkurang. Yang kedua, ketidakpastian pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan. Selain turunnya pendapatan real masyarakat, dampak inflasi yang tidak terkendali lainnya adalah pelaku ekonomi yang tidak bisa diperkirakan karena kondisi ekonomi untuk kedepannya. Contohnya, Ayah Adi berminat ingin membuka warung mie dengan harga yang saat ini bisa menjual 100 porsi mie dengan seharga 15.000. Cara mengatasi inflasi. Cara mengatasi inflasi ada dua, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan pasar terbuka. Kebijakan pasar terbuka ini dilakukan dengan cara menjual surat SBI, surat Bank Indonesia, kepada masyarakat sehingga uang yang dimiliki masyarakat tersebut dapat diserap oleh Bank Indonesia. Yang kedua, kebijakan diskonto. Kebijakan diskonto ini dilakukan dengan cara meningkatkan suku bunga di masyarakat. Dengan naiknya tingkat suku bunga, masyarakat akan lebih tertarik untuk menabung, dikarenakan akan mendapatkan pendapatan bunga yang lebih besar. Selain itu, bunga yang tinggi juga mengurangi keinginan orang untuk meminjam uang di bank, sehingga jumlah uang yang beredar di masyarakat dapat dikurangi. Yang ketiga, kewajiban giro wajib minimum. Kebijakan giro wajib minimum dilakukan dengan cara Bank Sentral membuat keputusan untuk meningkatkan cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank umum. Dengan demikian, kemampuan bank umum untuk melakukan transaksi dengan meminjamkan uang akan berkurang, sehingga jumlah uang yang beredar juga dapat dikurangi. Kemudian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini umumnya dilakukan oleh pemerintah, yaitu dengan cara mengubah jumlah penerimaan dan pengeluaran negara agar jumlah uang tersebut beredar di masyarakat dapat berkurang. Hal ini disebabkan dengan cara yang pertama, mengurangi pengeluaran pemerintah. Mengurangi pengeluaran jumlah uang yang beredar di masyarakat, pemerintah dapat mengurangi belanja-belanja yang dilakukan. Misalnya, mengurangi rencana kunjungan, seminar, dan menunda penggandaan mobil atau rumah dinas baru, dan lain-lain. Yang kedua, menaikkan tarif pajak. Menaikkan tarif pajak ini dapat menyebabkan mengalami penurunan uang jumlah beredar karena mengurangi jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat. Jika dilakukan peningkatan pajak penghasilan dan menaikannya biaya yang harus dibayar untuk menikmati barang dan jasa, sehingga pada akhirnya akan mengurangi konsumsi masyarakat dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.